Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 10 SMA. Saat ini kita akan belajar tentang penyetaran reaksi kimia bagian 3. Nah, di bagian 2 kita sudah belajar bagaimana sebuah reaksi disamakan atau disetarakan dengan menggunakan pola pembagian ruas kiri bagi ruas kanan atau sebaliknya. Nah, perhatikan di sini misalnya ada sebuah soal di mana kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi C3H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita akan coba reaksi ini disetarakan tetapi dengan menggunakan pola yang berbeda. Mau lihat? Mau tahu? Ya, kita perhatikan langkah-langkahnya di slide berikutnya. Ayo. Oke, siap. Kita lihat langkah-langkah penyetaran reaksi dengan cara yang berbeda sekarang ya. Bukan menggunakan pola bagi kiri atau bagi kanan. Caranya adalah kalian tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama adalah kita tuliskan kembali persamaan reaksi yang ada di soal tadi, tetapi menggunakan koefisien pakai simbol A, B, C, D. Ya, perhatikan soal tadi kita tulis kembali, tetapi koefisiennya dimisalkan pakai alfabet A, B, C, D. Oke, bisa dilihat ya, bisa pahami. Perhatikan di situ ada alfabet A, B, ada C, dan ada D. Oke, ya. Nah, itu adalah sebagai langkah yang ke-1. Sekarang masuk langkah kedua. Perhatikan, inilah langkah kedua. Di mana langkah kedua kita perhatikan jenis atom yang ada dalam reaksi itu ada 3, ya kan? Ada C, H, dan O. Nah, lalu kita buatkan persamaan matematikanya untuk masing-masing atom tersebut. Dan kita hitung jumlahnya di ruas kiri seimbangkan dengan di ruas kanan dengan persamaan matematikanya. Oke, kita mulai dari atom C terlebih dahulu. Karena urutannya kan harus C dulu sebelum H dan O, ingat. Oke, bikin persamaan atom C. Persamaan atom C di sini ya, kita lihat persamaannya di mana atom C di ruas kiri itu berjumlah 3 kali A. Ini 3-nya di sini. Nah, ini 3-nya. Lalu ini A-nya. Oke. Sehingga ini dikalikan jadi 3 kali A. Hasilnya adalah 3A. Itu yang ada di ruas kiri. Kemudian harus sama dengan jumlah atom C yang di ruas kanan. Nah, yang di ruas kanan, perhatikan ini atom C-nya di bawahnya tidak ada angka, berarti dianggap 1. Lalu kalikan dengan C ini. Ya. Jadi 1 kali C alias C. Maka itulah persamaan untuk atom C. Oke. Sekarang lanjut ke atom kedua yaitu H. Nah, kalau untuk atom H, kita cara menghitungnya adalah H-nya di sini ada 8, perhatikan H-nya ada 8, kalikan terhadap A yang di depan ini, ya, berarti dapat 8A. Kemudian di ruas kanan H-nya berjumlah di sini ada 2, ya, lalu kalikan ke koefisien di depan yaitu D. Sehingga mendapatkan jadi 2D. Maka persamaannya 8A sama dengan 2D. Itu untuk H. Terakhir kita bikin untuk O. Nah, untuk O, perhatikan kita lihat dulu ke ruas kiri ya. Kita lihat di ruas kiri dulu. Berarti di ruas kiri ada O sebanyak 2 ya. Ini
lalu kalikan terhadap koefisiennya yaitu B. Di sini ya. Berarti kita punya 2B di ruas kiri. Kemudian bandingkan ke ruas kanan. Nah, di ruas kanan lihat di sini O-nya ada 2 ya. Lalu kalikan ke C ke sini. Ya. Maka kita dapat 2C. Tetapi masih ada O di H2O di sini, yaitu jumlahnya ada 1. Lalu kalikan terhadap koefisiennya yaitu D. Maka mendapatkan 1 kali D atau D saja. Jadi ini. Sehingga persamaan lengkapnya menjadi 2B sama dengan 2C ditambah D. Oke. Nah, itu adalah membuat persamaan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, nah, kita menggunakan sebuah permisalan. Permisalan tersebut dengan bilangan 1. Ya. Kenapa pakai bilangan 1? Supaya menghasilkan koefisien yang sederhana. Bukan berarti angka 2, 3, dan seterusnya nggak boleh. Ya itu silahkan. Tapi nanti koefisiennya akan besar gitu. Sehingga di hasil akhir harus dikembalikan jadi sederhana gitu. Tapi kalau menggunakan bilangan angka 1 itu udah sederhana. Ya. Perhatikan caranya. Kita menggunakan permisalan. Nah, ini kan alfabetnya tadi ada A, B, C, D. Itu bebas, mau A, mau B, mau C, mau D, terserah. Ya, kita misalkan menggunakan contoh A saja dulu. Dianggap A-nya adalah 1 misalnya. A-nya dianggap 1, maka tinggal kita masukkan ke persamaan. Pertama kita gunakan persamaan untuk C dulu, ya kan? Nah, persamaan C ini, persamaan C, nah yang ini kita pakai dulu. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, 3A sama dengan C, maka A-nya diganti dengan 1. Jadi 3 kali 1 adalah C, maka kita dapatkan C-nya adalah 3. Oke, C ketemu. Lanjutkan sekarang ke persamaan H yang kedua. Nah, kalau persamaan H, lihat hitungannya 8A adalah 2D, ya kan? Atau sama dengan 2D. Sementara A-nya sudah dimisahkan 1, berarti diganti 8 kali 1 sama dengan 2D. Maka D-nya adalah 4, yaitu dari 8 dibagi 2. Paham ya? Nah, kemudian tinggal satu lagi, yaitu menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu O. Kita lihat bagaimana hitungannya, seperti ini. Oke, 2B sama dengan 2C tambah D. B-nya belum diketahui, C-nya sudah dapat, awas di sini. C-nya kita udah punya, yaitu ini. Ya, dan D-nya udah punya 4. Maka tinggal masukkan ke sini C-nya, D-nya ini ganti, ya kan? Nah, sehingga lihat hitungannya 2B sama dengan 2 kali C, berarti 2 kali 3 ditambah D-nya 4. Sehingga jadilah B-nya 5. Nah, ini 5 dapat dari mana? Karena ini 2 kali 3 itu 6, tambah 4 10. 10 dibagi 2 berarti dapat 5, ya kan? Nah, akhirnya semua koefisien sudah diperoleh, yaitu A-nya kita dapat 1, B-nya kita dapatkan 5, C-nya kita dapatkan 3, dan D-nya kita dapatkan 4. Berarti semua udah lengkap. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan reaksi. Lihat berikutnya. Baik, kita lanjutkan hasil perhitungan tadi. Kita akan coba lihat. A-nya tadi dapat 1, B-nya dapat 5, C-nya dapat 3, dan D-nya mendapatkan 4. Lalu hasil ini digimanakan? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan reaksi tadi yang pakai permisalan ABCD tadi. Nah, A-nya tinggal diganti 1. Maka kalau 1 berarti nggak perlu ditulis, biarkan seperti itu. B-nya ganti dengan 5, C-nya ganti dengan 3, dan D-nya diganti dengan 4. Maka reaksi ini sudah setara.
Bisa kita cek masing-masing atom ya. Itu udah bisa kan? Itulah cara penyetaraan reaksi tipe seperti ini. Nanti kita lihat di contoh berikutnya. Baiklah, kita lihat di contoh soal. Misalkan kita diminta untuk menyetarakan sebuah persamaan reaksi seperti ini. H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Bagaimana menjawabnya? Ikuti langkah tadi kan? Langkah pertama adalah reaksi tersebut kita tulis ulang dengan menggunakan koefisien permisalan A, B, C. Karena di sini ada 3 zat kan? Nah, setelah dipermisalkan gitu, tahap kedua masih ingat? Iya, membuat persamaan. Perhatikan dalam reaksi ini, jenis atomnya ada 2, yaitu H dan O. Berarti, yang pertama buatkan persamaan untuk H. Ya, H di kiri, perhatikan H di kiri, ya. H di kiri di sini berjumlah 2. Oke, 2 kan? Kalikan ke A ke sini. Nah, kalikan ke A, jadi dapat 2A. Sementara yang di kanan, perhatikan ini ada 2 juga, tapi kalikan dengan C ke sini. Berarti jadilah 2C. Bisa ya? Yang berikutnya untuk persamaan O. Nah, persamaan O, perhatikan O di ruas kiri juga ada 2, ini O-nya. Lalu kalikan terhadap koefisiennya B, menjadi 2B. Kemudian di ruas kanannya perhatikan O-nya di sini ada 1, ya kan? Kalikan ke C. Nah, gitu kan? Jadilah dapat 1C atau tulis C saja. Itulah persamaan O. Setelah persamaan selesai, langkah ketiga kita buatkan permisalan. Ingat, permisalannya pakai angka 1 saja. Kita buat misalkan A-nya dianggap 1. Maka sekarang kita gunakan untuk persamaan yang H terlebih dahulu. Yang ini. Ya kan? Kita buatkan, jadilah seperti itu. Hitungannya, lihat A-nya kita ganti 1, maka menghasilkan 2C adalah 2, maka C-nya adalah 1. Paham ya? 2 bagi 2. Oke. Berikutnya kita gunakan untuk persamaan O. Persamaan O kita hitung. 2B sama dengan C. Karena C sudah ada, maka diganti dengan 1. Ya. Awas, di sini C-nya sudah ada kan? Maka C yang ini kita ganti dengan 1. Ya. Sehingga 2B sama dengan 1, maka B-nya adalah 1/2. Nah, ketemu kan? Akhirnya semua koefisiennya sudah diperoleh. A-nya kita dapatkan 1, B-nya didapatkan setengah, dan C-nya didapatkan 1. Ya, tinggal dimasukkan ke persamaan reaksinya. Nah, seperti itu. Ya kan? A-nya 1 tidak ditulis, perhatikan di sini, di depan H, tidak saya tulis angka 1. Ini yang B-nya setengah, ya kan? Yang C-nya 1 juga tidak ditulis, ya kan? Nah, selanjutnya karena di sini masih terdapat angka atau koefisien bentuk pecahan, maka ini kita jadiin bilangan yang bulat dengan perkalian. Itu udah bisa ya di pertemuan sebelumnya. Tinggal kita kalikan dengan 2. Berarti yang dikalikan adalah seluruh koefisien yang ada dalam reaksi ini kali 2. Menghasilkan, nah seperti itu kan? Kita lihat 2 ini diperoleh dari hasil perkalian ini 1 kali 2. Ya kan? 1 kali 2 mendapatkan 2 ini. Ya kan? Kemudian yang ini setengah kali 2. Setengah kali 2. Berarti 1. Di sini tidak saya tulis. Ya. Dan terakhir kita perhatikan yang ini di H2O 1 kali 2. Berarti mendapatkan 2. Ya. Maka reaksi ini sudah setara. Itu caranya. Ya. Kita lihat perbandingannya di contoh soal berikutnya. Oke, lanjutkan ke contoh kedua. Di contoh kedua ini kita menggunakan reaksi yang berbeda. Perhatikan, kita diminta untuk menyetarakan C4H10
yang bereaksi sama O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Langkah pertama, seperti biasa, reaksinya ditulis kembali dan tidak lupa di depannya koefisiennya dimisalkan A, B, C, dan D. Ya, ini ada 4 zat lagi. Yang kedua, buatlah persamaan. Persamaan ini, perhatikan, dalam reaksi itu ada 3 atom, yaitu yang pertama ada C, kedua ada H, dan ketiga ada O. Urutan berarti yang pertama harus C. Dilihat, persamaan untuk C, di kiri, ya, lihat, C-nya ada 4, kalikan A, jadilah 4A. Ya, sudah paham kan? Ini ada 4, kalikan A. Ya, 4 kali A. Sini. Kemudian yang di kanan C-nya ada 1, kalikan C. Ya kan, ke depan. Kalikan C ini. Berarti 1 kali C adalah C. Jadi dapatnya 4A sama dengan C. Itu untuk yang atom C. Kemudian yang kedua untuk atom H. Perhatikan kembali di ruas kiri atom H. Di situ berjumlah ada 10. Ya, 10. Kemudian 10 ini kalikan A, mendapatkan, 10A. Kemudian kalau di kanan ini O-nya ada 2, perhatikan. Lalu 2 ini dikalikan terhadap D ke sini. Ya, maka mendapatkan 2 kali D, yaitu 2D. Selesai. Selanjutnya untuk O. Nah, O, perhatikan lagi ke kiri. O di kiri ada 2, betul. 2 kalikan dengan B, ya kan, ke sini. Maka kita mendapatkan di kiri yaitu 2B. Sementara di kanan, perhatikan O-nya ada di 2 tempat, di CO2 dan di H2O. Kita hitung yang di CO2 dulu. Ini O-nya ada 2, ya kan, kalikan ke C ke sini. Maka kita peroleh 2C. Lalu dijumlahkan dengan yang di H2O. Ini ada 1, kalikan ke D ke sini, ya kan. Jadi 1 kali D adalah D. Nah, jadilah persamaannya seperti ini, 2B sama dengan 2C tambah D. Oke. Lanjut, ketiga pakai permisalan lagi. Pakai A sajalah, 1, ya kan? Sehingga sekarang kita coba hitungannya dimulai dari C lagi, ya kan, atom C. Jadilah persamaannya seperti ini. Nah, saya percepat, harus sudah paham nih ya. 4A sama dengan C, A-nya ganti 1, maka C-nya diperoleh 4. Gunakan persamaan H sekarang yang kedua, H. Maka kita dapatkan seperti ini. Oke, 10A sama dengan 2D, A-nya adalah 1. Berarti 10 bagi 2, D-nya kita dapatkan 5. Oke ya. Terakhir kita gunakan persamaan untuk O, ya kan? Persamaan O kita masukkan jadi seperti ini. Nah, ya kan? Tuh, karena apa? C-nya kan udah ada 4 di sini, C-nya ada ketemu 4. Maka yang ini, C ini diganti dengan 4, D-nya ketemu 5, maka D yang ini diganti dengan 5, ya kan? Ini dan ini. Ya, tuh. Berarti 2 kali 4 8 tambah 5 jadilah 13. Maka 2B sama dengan 13, B-nya adalah 13 per 2, ya. Nah, akhirnya seluruh koefisien sudah kita dapatkan. A-nya udah ketemu, B-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu, D-nya juga sudah ketemu. Tinggal masukkan ke persamaan reaksi, ya. Tuh. Kalau 1 kan nggak perlu ditulis, ingat. B-nya 13 per 2, masukkan ke B, ya, ke B, ke sini. C-nya masukkan 4, D-nya masukkan 5. Ternyata di sini masih ada yang bentuk pecahan. Karena 13 per 2, penyebutnya 2, supaya hilang, kalikan saja dengan 2. Akhirnya seluruh koefisien kaliin 2, ya. Maka kita dapat seperti itu. Tidak usah saya jelaskan lagi bagaimana perkaliannya. Saya harus sudah ngerti kan? Oke, itulah contoh yang kedua. Kita lanjut untuk contoh yang berikutnya yang berbeda lagi. Siap ya? Oke, masuk di contoh yang ketiga sekarang. Misalkan di contoh 3 kita diminta untuk menyetarakan reaksi seperti ini, ya.
Kemudian bagaimana caranya? Seperti biasa, langkah 1 reaksinya kita tulis ulang, lalu alfabetnya sebagai koefisien ya. Dan perhatikan dalam reaksi ini atom-atomnya ada 4 ya. Kalau di sini urutan pertama ada Ca, urutan kedua ada N, urutan 3 ada H, urutan keempat ada O. Berarti bisa jadi 4 buah persamaan. Buat untuk Ca dulu, lihat ya. Nah, saya tidak akan coret lagi. Langsung di kiri perhatikan CA-nya 1 kali A jadi A. Di kanan CA-nya juga 1 kali C jadi C. Lanjut ke N. Perhatikan di kiri N-nya ada 1. Perhatikan di bawah N tidak ada angka. Kali B jadi B. Sementara N di kanan itu dalam kurung. Di dalam kurung N-nya ada 1. Tapi di luar kurung ada angka 2. Jadi 1 kali 2 ya. Untuk N-nya. Jadilah 2 kali C. 2C. Kemudian yang ketiga untuk H, perhatikan di kiri dulu, H ada 1, kalikan B jadi B. Sementara H di kanan ada 2, kalikan D, jadi 2D. Terakhir ada O, di kiri lihat O ada 3, kali B, jadi 3B. Kalau di kanan yang dalam kurung O-nya ada 3, kalikan keluar yang di kurung ada 2, berarti 3 kali 2 adalah 6, kali C, jadi 6C. Ya. Lanjut. Kita misalkan lagi A sama dengan 1. Kita awali dari persamaan CA. Nah, ya kan, tinggal ganti aja A-nya 1. Maka diperoleh C-nya adalah 1. Lanjut ke persamaan N. Ya. Nah, di situ C-nya udah ada 1. Tinggal masukkan aja. Maka B-nya diperoleh 2. Lanjut ke persamaan H. Ya, karena B-nya udah ketemu, kita ganti dengan 2. Jadilah 2D. Sama dengan D-nya adalah 1, 2/2 ya. Dan terakhir yang O tidak dibikin, karena apa? Karena semua koefisiennya sudah didapat, ya kan? A-nya udah ada, B-nya udah ada, C-nya ada, D-nya ada. Nah, itulah fungsi kenapa O diterakhirkan. Dia selesai dengan sendirinya. Akhirnya kita mendapatkan reaksi yang sudah setara. Ya, itulah cara penyetaraan untuk pola yang seperti ini. Oke, tinggal Anda kuasai latihan soalnya. Harus bisa, oke. Ini dia latihan soalnya. Irwasin. Nah, perhatikan ada soal 6 ya. Nah, di sini soal yang 6 ini silahkan Anda buat sesuai contoh-contoh yang sudah diberikan pakai pola yang tadi ya. Kerjakan di buku catatan aja dulu. Nanti kalau sudah benar pindahin ke folio. Siap-siap kalau nanti saya jadiin tugas ke-7 selesai dikumpulkan. Siap ya? Ntar diberi waktu lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda paham semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.